Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas peristiwa Perang Uhud, yakni perang pembalasan orang Quraisy atas kekalahannya dalam Perang Badar. Sebelum kita bahas lebih mendalam, silakan subscribe channel YouTube Sarjana Muslim agar sahabat tidak tertinggal video-video yang kami update, dan dukung selalu channel ini agar selalu istiqomah menyajikan konten video Islami dan religius. Pada suatu hari, keluarlah orang-orang Quraisy untuk memerangi orang-orang Islam, dan untuk membalas dendam atas terbunuhnya teman-temannya dalam Perang Badar. Bala tentara mereka mencapai 3.000 laki-laki. Ketika Nabi Muhammad mengetahui informasi tersebut, keluarlah Rasulullah dengan bala tentaranya sebanyak 1.000 orang laki-laki. Di tengah jalan kembalilah di antara pengikut Rasulullah yakni Abdullah bin Ubay bersama orang-orang munafik sebanyak 300 orang. Berkuranglah pasukan Rasulullah, yakni sisa 700 orang. Setelah Rasulullah sampai di Gunung Uhud, beliau menyuruh 50 orang-orang ahli pemanah untuk bertahan di gunung itu. Beliau berpesan kepada mereka, jangan sampai meninggalkan bukit itu sekalipun menang atau kalah. Kemudian mulailah peperangan di antara kedua golongan itu, yang kemudian larilah orang-orang musyrik. Pada waktu itu kemenangan hampir saja di tangan orang-orang Islam. Seumpama ahli pemanah yang bertahan di bukit tidak melanggar perintah Rasulullah meninggalkan bukit tersebut, serta sibuk mencari harta rampasan ketika dilihatnya kemenangan hampir sudah ada di tangan orang-orang Islam. Ketika Khalid bin Walid mengetahui bahwa bukit itu ditinggalkan oleh ahli pemanah hingga kosong, diserbulah orang-orang Islam dari belakang, dengan satu serbuan yang hebat hingga kocar-kacirlah orang-orang Islam. Saat Perang Uhud terjadi, Khalid bin Walid belum masuk Islam. Rasulullah bersama-sama sahabatnya tetap bertahan di dalam Perang Uhud. Di antara sahabat-sahabatnya yang bertahan bersama Rasulullah adalah Abu Bakar, Umar dan Ali. Dalam Perang Uhud kesusahan dan bahaya yang besar telah menimpa Rasulullah. Tetapi sekalipun demikian, Rasulullah tetap menerima dengan teguh dan kesabaran hati, atas apa yang diberikan Allah kepadanya. Saat perang berkecamuk, datanglah seorang bernama Ubay bin Khalaf kepada Rasulullah hendak membunuh beliau. Dengan cepat beliau mencabut tombak dari salah satu sahabatnya, lalu ditusukkan kepada Ubay bin Khalaf hingga menyebabkan kematiannya. Hanya sekali itulah Rasulullah dalam seumur hidupnya membunuh orang. Dalam Perang Uhud beliau Rasulullah terperosok ke dalam sebuah lubang hingga lukalah kedua lututnya, dan jatuh pingsan. Orang musyrik melempari beliau dengan batu hingga berdarahlah mukanya, luka pipinya, pecah giginya, dan serta luka pula dua pelipisnya Rasulullah. Begitu pula sahabatnya beliau yang mempertahankan dan melindungi beliau menderita luka parah yang banyak jua. Dalam Perang Uhud ada sebanyak 70 orang Islam yang terbunuh, sedang dari pihak orang musyrik yang terbunuh ada 23 orang. Dalam Perang Uhud orang Quraisy telah melakukan penganiayaan yang sangat bengis terhadap korban-korban orang Islam. Korban perang dari orang Islam diantaranya ialah Hamzah paman Nabi. Ia dibunuh dari belakang oleh seorang yang bernama Wahsy. Setelah ia terbunuh, datanglah seorang perempuan membelah perutnya Hamzah lalu mengambil jantungnya kemudian dikunyah dan lalu dimuntahkannya kembali. Kejadian ini sungguh sangat menyedihkan Rasulullah. Lalu beliau memerintahkan supaya orang-orang yang mati syahid itu dikubur bersama-sama pakaiannya. Ketika orang-orang Islam sudah kembali ke Madinah, mereka diperolok-olok oleh orang Yahudi dan munafik yang tidak ikut berperang, sambil berkata kepada kawannya, umpama mereka mau bersama-sama kita, niscaya mereka tidak akan mati atau terbunuh. Demikianlah kisah ringkas Perang Uhud, di mana Rasulullah terluka dan pasukan Islam kalah pada perang itu. Meski musuh berjumlah 4 kali lipat dari pasukan Islam, Rasulullah tak gentar menghadapinya. Hampir saja umat Islam memenangi Perang Uhud andai saja para ahli pemanah taat dan mengikuti instruksi perintah Rasulullah. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.